Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Qodir Kasfi, NPM 19310048, kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang coronavirus disease. Jadi apa yang dimaksud dengan coronavirus? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai dengan berat seperti common cold atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Penularannya dari hewan ke manusia atau zoonosis, dan penularannya dari manusia ke manusia yang sangat terbatas. Kemudian untuk penyebabnya atau etiologi, yaitu sampel yang diteliti menunjukkan etiologi coronavirus baru. Awalnya penyakit ini dinamakan novel coronavirus. Kemudian WHO mengumumkan nama baru untuk penyakit ini, yaitu coronavirus disease, yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di Cina dan lebih dari 190 negara di dunia. Untuk patogenesisnya, pada patogenesis penyakit ini masih belum banyak diketahui. Tetapi ada dugaan yang tidak jauh berbeda dengan SARS coronavirus yang sudah lebih banyak diketahui. Pada manusia, SARS coronavirus terutama menginfeksi sel-sel pada saluran napas yang melapisi alveoli. SARS coronavirus ini akan berikatan dengan reseptor-reseptor dan membuat jalan masuk ke dalam sel. Glikoprotein yang terdapat pada envelope spike virus akan berikatan dengan reseptor seluler berupa ACE2 pada SARS coronavirus. Di dalam sel, SARS coronavirus 2 ini melakukan duplikasi materi genetik dan mensintesis protein-protein yang dibutuhkan, membentuk virion baru yang muncul di permukaan sel. Kemudian selanjutnya adalah faktor resiko. Faktor resiko yang terjadi berdasarkan data yang sudah ada, penyakit komorbid hipertensi dan diabetes mellitus, serta jenis kelamin laki-laki dan perokok aktif merupakan faktor resiko yang terjadi dari infeksi SARS coronavirus. Pada distribusi jenis kelamin yang lebih banyak pada laki-laki dan diduga terkait dengan prevalensi perokok aktif yang lebih tinggi. Pada perokok, hipertensi dan diabetes mellitus diduga ada peningkatan ekspresi reseptor ACE2. Terkait dengan dugaan ini, European Society of Cardiology (ESC) menegaskan bahwa belum ada bukti yang meyakinkan untuk menyimpulkan manfaat positif dan negatif obat golongan SI atau ARB, sehingga penggunaan kedua jenis obat ini sebaiknya tetap melanjutkan pengobatannya. Pada pasien kanker dan penyakit hati kronik lebih rentan terhadap infeksi SARS coronavirus. Kanker diasosiasikan dengan reaksi imunosupresif sitoksin yang berlebihan, serta supresi induksi agen proinflamasi dan gangguan maturasi sel dendritik. Pasien dengan sirosis atau penyakit hati kronik juga mengalami penurunan respon imun, sehingga lebih mudah terjangkit coronavirus disease dan dapat mengalami luaran yang lebih buruk. Kemudian beberapa faktor resiko yang lain yang ditetapkan oleh Centers for Disease Control and Prevention atau
CDC adalah kontak erat, termasuk tinggal satu rumah dengan pasien yang terkena coronavirus dan riwayat perjalanan ke area terjangkit, serta berada dalam satu lingkungan namun tidak adanya kontak dekat dalam radius 2 meter dianggap sebagai resiko rendah. Pada kasus ini, tenaga medis merupakan salah satu populasi yang sangat beresiko tinggi untuk tertular virus ini. Kemudian selain itu terdapat juga manifestasi klinis pada penyakit coronavirus ini, yaitu memiliki spektrum yang luas mulai dari tanpa gejala atau asimptomatik, gejala ringan, pneumonia, dan pneumonia berat, serta ARDS, sepsis hingga shock sepsis. Selain itu terdapat pula gejala ringan yang didefinisikan sebagai pasien dengan infeksi akut saluran napas atau tanpa komplikasi, bisa disertai dengan demam. Selain demam, terdapat juga batuk, fatigue, anoreksia, malaise, nyeri tenggorokan, kongesti nasal, atau sakit kepala. Pasien tidak membutuhkan suplementasi oksigen. Pada beberapa kasus, pasien juga mengeluhkan diare dan muntah. Selain itu, terdapat pula pemeriksaan penunjang pada penyakit coronavirus ini, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan laboratorium, yaitu seperti pemeriksaan hematologi rutin, kemudian hitung jenis, fungsi ginjal, elektrolit, analisis gas darah, hemostatis, laktat, dan prokalsitonin yang dapat dikerjakan sesuai dengan indikasi. Kemudian yang kedua adalah pencitraan, yaitu dengan modalitas pencitraan utama yang menjadi pilihan adalah fototoraks atau CT scan pada toraks. Pada fototoraks dapat ditemukan pula gambaran seperti opasifikasi, ground glass, infiltrate, penebalan peribronkial, konsolidasi vokal, efusi pleura, dan atelektasis. Pada fototoraks kurang sensitif jika dibandingkan dengan CT scan karena sekitar 40% kasus tidak ditemukan kelainan pada fototoraks. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan diagnostik SARS coronavirus, yaitu meliputi pemeriksaan antigen antibodi. Ada beberapa perusahaan yang mengklaim telah mengembangkan uji serologi untuk SARS coronavirus. Namun hingga saat ini belum banyak artikel hasil penelitian alat uji serologi yang dipublikasikan. Karena kesulitan utamanya yaitu adalah dalam melakukan uji diagnostik tes cepat yang sahih adalah memastikan negatif palsu, karena angka deteksi virus pada RRT-PCR sebagai baku emas tidak ideal. Selain itu juga perlu mempertimbangkan onset paparan dan durasi gejala sebelum memutuskan pemeriksaan serologi. Selanjutnya adalah melakukan diagnosis, yaitu dengan mengacu pada WHO. Kemudian untuk kasus coronavirus ini diagnosisnya yaitu hasil inkonklusif atau seseorang dengan hasil konfirmasi positif pan-coronavirus atau beta coronavirus. Kemudian ada juga kontak erat yang didefinisikan sebagai individu dengan kontak langsung secara fisik
tanpa adanya alat proteksi yang berada dalam satu lingkungan, misalnya kantor, kelas, rumah, atau bahkan satu ruangan, atau bercakap-cakap dalam radius 1 meter dengan pasien dalam pengawasan. Berikutnya adalah tata laksana. Saat ini belum adanya rekomendasi untuk tata laksana yang khusus pada pasien coronavirus, termasuk antivirus ataupun itu vaksinnya. Tata laksana yang dapat dilakukan adalah terapi simptomatik dan oksigen. Kemudian pada pasien gagal napas dapat dilakukan ventilasi mekanik. Ada beberapa terapi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama terapi etiologi atau definitif. Kemudian yang kedua, pada terapi definitif ini ada beberapa obat-obatan yang dapat bermanfaat untuk menangkal coronavirus. Yang pertama yaitu adalah lopinavir atau ritonavir, kemudian remdesivir, kloroquine, dan hidroksikloroquine, favipiravir, umifenovir, oseltamivir, interferon alfa, tocilizumab, meplazumab, nitazoxanid, direct acting antiviral atau DAA, imunoglobulin intravena. Kemudian terapi yang berikutnya adalah melakukan manajemen simptomatik dan suportif, yaitu dengan cara memberikan oksigen, antibodi, memberikan kortikosteroid, vitamin C, ibuprofen, dan tiazolidindion. Selain itu, diberikan juga profilaksis tromboemboli vena, plasma konvalesen, imunoterapi. Kemudian yang berikutnya terapinya manajemen pasien coronavirus yang kritis, ventilasi mekanik pada coronavirus, perawatan di rumah, dan kriteria pulang dari rumah sakit. Untuk selanjutnya adalah komplikasi utama pada pasien coronavirus adalah ARDS. Kemudian prognosis pada coronavirus ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah adanya laporan yang mengatakan atau studi yang mengatakan pada hewan kera yang sembuh tidak dapat terkena coronavirus, tetapi telah ada laporan yang menemukan pasien kembali positif dalam 5-13 hari setelah negatif 2 kali berturut-turut dan dipulangkan dari rumah sakit. Untuk kesimpulannya, yaitu coronavirus adalah penyakit yang baru yang telah menjadi pandemi. Penyakit ini harus diwaspadai karena penularannya yang relatif cepat, karena memiliki tingkat mortalitas yang tidak dapat diabaikan, dan belum adanya terapi definitif. Masih banyak ilmu dan penelitian yang belum diketahui dalam bidang ini, sehingga diperlukannya studi-studi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.